Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Sahrul Mulyana Herawan, Ariskon, dan saya Yusti Islami. Kami akan menyampaikan materi yang mengenai supply chain management dengan metode transportasi. Supply chain management telah menjadi salah satu alat perbaikan bisnis yang paling kuat. Setiap organisasi harus melakukan transformasi baik dari segi operasi maupun dari segi taktikal agar organisasi tersebut tidak dikalahkan oleh kompetitornya yang lebih inovatif dan agresif dalam jaringan rantai pasok. Supply chain merupakan jaringan yang dibentuk oleh organisasi yang menjalankan fungsi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan barang, sampai menyalurkan barang ke konsumen. Agustus 2003. Tujuan dari supply chain management yaitu untuk meningkatkan throughput yang dinilai dari penjualan barang ke konsumen dengan mengurangi biaya inventory dan biaya operasional. Terdapat 5 area dalam supply chain management yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kapabilitas rantai pasok mereka, yaitu produksi, inventory, lokasi, transportasi, dan informasi. Corpa dan Meidil 2007. Pengertian metode transportasi. Transportasi sebagai salah satu area dalam supply chain management didefinisikan sebagai proses menentukan bagaimana dan kapan harus mengirim barang ke konsumen. Pada area transportasi sering terjadi trade-off ketika harus menentukan moda transportasi yang akan digunakan, yaitu pertimbangan antara keefisienan dan kecepatan dalam pengiriman barang. Karena biasanya armada yang memiliki kecepatan tinggi dalam pengiriman barang memiliki biaya yang mahal. Biaya menjadi pertimbangan dalam area transportasi karena transportasi dapat menyumbang hingga 40% dari total biaya logistik. Frazel 2001. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam area transportasi yaitu desain rute dan jaringan, ketersediaan dan penjadwalan armada. Contoh, obat merupakan salah satu produk yang memiliki nilai tinggi sehingga membutuhkan jaringan transportasi yang baik, terutama yang menekankan pada kecepatan dalam pengiriman. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, obat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sistem fisiologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia. Obat memiliki peranan yang vital dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan kesehatan yang merupakan modal utama manusia untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Di Indonesia sendiri, besarnya konsumsi obat berdasarkan International Pharmaceutical Manufacturing Group atau IPMG mencapai 237.500 orang per tahun. Contoh, misalnya PT XYZ merupakan salah satu perusahaan farmasi di Bandung yang memproduksi berbagai macam obat generik. Terdapat 45 jenis obat yang diproduksi di perusahaan ini. Produk dari PT XYZ ini kemudian didistribusikan kepada para pedagang besar farmasi atau PBF untuk dapat mendistribusikan produknya. PT XYZ menggunakan armada milik sendiri maupun menggunakan jasa transporter. Pembagian jalur distribusi produk dari PT XYZ ke PBF selama ini digambarkan sebagai berikut. PT XYZ mendistribusikan ke Bandung, ke Jabotabek, dan selain Bandung dan Jabotabek. Dalam mendistribusikan produk ke 28 titik PBF wilayah Bandung dan Jabotabek, PT XYZ menggunakan armada milik sendiri.
Sedangkan untuk ke 6 titik PBF wilayah selain Bandung dan Jabotabek, perusahaan menunjukkan jasa transporter. PT XYZ sering mengalami kendala dalam proses pendistribusiannya, yaitu adanya keterlambatan pengiriman. Keterlambatan yang dimaksud yaitu ketika armada datang melebihi dari jam buka tutup atau time window pelanggan. Keterlambatan tersebut terjadi karena belum adanya penentuan konfigurasi jalur distribusi yang tepat dan hanya berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh bagian ekspedisi. Hal ini dapat mengakibatkan satu kendaraan mendistribusikan produk ke dua area yang berbeda. Berdasarkan data histori PT XYZ, keterlambatan yang paling sering terjadi karena permasalahan di area transportasi, yaitu pengiriman ke PBF wilayah Jabodetabek dan Bandung dengan presentasi sebesar 70%. Presentasi mengalami keterlambatan. Transporter selain Bandung dan Jakarta 30%, armada perusahaan Bandung dan Jakarta capai 70%. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah keterlambatan pengiriman yang terjadi ke PBF wilayah Jabotabek dan Bandung untuk delivery order atau DO bulan April sampai September 2015. Keterlambatan ini mengakibatkan menurunnya keberhasilan pengiriman yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Gambar di atas menunjukkan perbandingan antara permintaan barang DO dengan barang yang berhasil dikirim tepat waktu atau DF. Terima kasih Teh Ayu. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perbandingan DO dengan DF. Sesuai yang telah tadi dijelaskan, perbandingan DO dan DF kita lihat dalam kurvanya di sini. Untuk perbandingan DO dan DF ya, itu yang DF itu kan permintaan barang yang telah dikirim tepat waktu, sedangkan DO itu tuh delivery order. Dari beberapa gambaran yang kita lihat dari perbandingan DO dan DF ini lebih banyak ke DO-nya karena permintaan barang itu tinggi, sedangkan DF-nya itu rendah karena ketepatan waktu dalam pengiriman barang. Selanjutnya yaitu keterlambatan tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh PT XYZ karena keterlambatan mengakibatkan barang harus dibawa kembali ke depot untuk dikirim pada hari berikutnya. Keterlambatan ini tentunya akan mempengaruhi ke pengiriman berikutnya berkaitan dengan alokasi kapasitas armada dan juga menambah biaya pengirim. Sebagai contoh, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pengiriman ke PBF yang berjarak 20 km dari depot, maka dilihat dari segi biaya variabel yang dihitung dari konsumsi bahan bakar saja dengan asumsi harga bahan bakar 6.000 per liter dan setiap liternya dapat digunakan untuk 65 km, maka terjadi pemborosan sebesar 48.000 karena kendaraan harus membawa barang kembali ke depot dan mengantarkannya kembali di hari berikutnya. Kerugian tersebut belum termasuk dilihat dari komponen biaya transportasi lainnya seperti biaya tetap. Nah, dari sini itu dari kurva yang tadi itu yang ini itu kenapa kurva DF itu lebih rendah karena keterlambatan dari pengiriman dari sisi pengiriman, sedangkan dari delivery ordernya yang sangat tinggi perlu ketepatan waktu dalam pengirimannya. Selain itu juga ketepatan waktu menjadi salah satu faktor pembebanan dalam biaya yang berarti double biaya. Oleh karena itu dalam pengiriman setiap produksi atau barang yang kita kirimkan harus tepat waktu, karena kemungkinan kalau misalkan kita tidak tepat waktu dalam pengiriman terjadi tadi keterlambatan, maka akan dibawa kembali dan dikirim kembali keesokan harinya, maka biaya yang kemarin itu akan menjadi double biaya di hari berikutnya dan mengakibatkan transaksi ke berikutnya berefek ke yang lain.
Nah, berdasarkan permasalahan yang dialami oleh PT XYZ adalah dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimanakah penentuan rute armada yang tepat sehingga dapat minimalisir keterlambatan dan total biaya transportasi. Nah, dalam penentuan rute untuk pengiriman barang, kita harus menentukan dulu jarak tempuh, apa yang harus kendala-kendala yang bakal terjadi di jalan. Itu untuk meminimalisir terjadinya penambahan biaya atau penambahan biaya dalam perjalanan. Yang kedua, berapakah penghematan total biaya transportasi pada PT XYZ setelah dilakukan perencanaan rute dengan algoritma genetik? Nah, kenapa perlu di algoritma genetikan? Karena dengan kita menentukan rute dan kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi nanti di jalan, itu akan mempermudah. Pertama akan mempermudah, yang kedua akan menghemat total biaya transportasi dari tadinya baik penghematan dalam segi biaya, yang kedua dalam ketepatan waktu. Dengan adanya kita mengalgoritmakan genetik, kemungkinan-kemungkinan rute yang akan kita tadi jalankan, maka rute itu akan berjalan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang telah kita jalankan dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita nanti akan atasi. Itu semua perencanaan rute itu yang telah dialgoritmakan itu akan menjadi penempuh bagi nanti di perjalanan, dan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi akan bisa terselesaikan. Yang kedua, dari masalah VTXY, strategi yang harus dilakukan perusahaan yaitu yang pertama, menentukan rute armada yang tepat untuk meminimalisir keterlambatan dari total biaya transportasi. Maksud dari menentukan rute armada yaitu kesesuaian dari armada untuk pengiriman barang. Yang kedua, mengetahui penghematan total biaya transportasi PT setelah dilakukan perencanaan rute dan algoritma genetik. Untuk dapat membuat penelitian yang dilakukan lebih fokus pada tujuan yang dimaksud, maka terdapat beberapa batasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, tidak mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar dan biaya lainnya yang mempengaruhi. Penelitian hanya dilakukan untuk jangka waktu yang telah dilalui, yaitu April sampai September 2015, dan tidak dilakukan peramalan untuk periode selanjutnya. Permintaan dari setiap PBF diasumsikan telah diketahui dengan pasti sebelumnya, tidak mempertimbangkan jalur pendistribusian selain ke wilayah Jabodetabek dan Bandung. Horizon perencanaan 1 hari, tidak mempertimbangkan kemacetan. Dengan dilakukannya strategi ini, maka perusahaan PT XYZ akan mendapat manfaat, yaitu memberikan informasi kepada perusahaan mengenai kebijakan transportasi yang harus dilakukan sehingga dapat mengurangi keterlambatan pengirim. Yang kedua, memberikan informasi kepada perusahaan mengenai rute yang sebaiknya dipilih untuk mendistribusikan barangnya sehingga mendapat jarak dan waktu tempuh serta biaya yang minimal. Jadi dari kedua strategi ini akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya untuk setiap PT gitu kan. Kenapa kita akan menyodorkan informasi ini? Karena informasi ini yang sangat penting mengenai transportasi, mengenai ketepatan waktu, mengenai mengantisipasi terjadinya keterlambatan saat pengiriman. Yang kedua yaitu memberikan metode atau cara pandang mengenai rute yang akan ditempuh oleh si pengirim. Jadi rute itu tidak asal gimana ya? Jadi rute itu tidak asal oh ya ke sini, oh ya ke situ, tapi sesuai dengan alur sesuai dengan jarak alur yang berjalan gitu. Jadi rutenya tidak acak-acakan gitu. Yang seterusnya itu metode stopping. Metode stopping itu itu akan diteruskan oleh Bapak Sahrul. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari metode transportasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Ayu dan Bapak Ariston. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone.
Di sini ada 3 langkah pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu penyusunan tabel alokasi. Yang kedua, prosedur alokasi. Dan yang ketiga, mengubah alokasi secara trial dan error. Di sini saya ada suatu contoh perusahaan atau di sini ada 3 pabrik yang berada di pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ke gudang penjualan. Di sini ada 3 gudang. Gudang itu ada gudang A, gudang B, dan gudang C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang ada contohnya di bawah ya. Ini ada 3 tabel. Tabel yang pertama di sini ada kapasitas pabrik. Di sini kita lihat di pabrik W, kapasitas produk tiap bulannya itu 90 ton, di pabrik H itu 60 ton, dan pabrik P 50 ton. Jika dijumlahkan maka jumlahnya itu 200 ton. Lalu di tabel kedua di sini kita bisa lihat ada gudang A, gudang B, dan gudang C. Yang dimana kebutuhan tiap bulannya itu pada gudang A 50 ton, gudang B 110 ton, dan gudang C 40 ton. Maka jumlah totalnya itu jika dijumlahkan hasilnya akan sama 200 ton. Yang terakhir, tabel 3, di sini ada biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang. Misalkan contohnya kita ambil saja satu dari pabrik W ke gudang A, biayanya itu 20. Ini contohnya ya. Lanjut, ini kita akan menyusun tabel alokasi. Di mana di sini kita bisa lihat ada simbol X11, 12, 13. Karena maksudnya X11 ini yaitu kolom pertama dan baris pertama. XIJ sama dengan banyak alokasi dari sumber I ke tujuan J. Misal dari pabrik W ke gudang A, sumber ke 1 ke tujuan pertama, nilai XIJ inilah yang akan kita cari. Lanjut, di sini ada prosedur alokasi, yang dimana pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat laut atau bahasa Inggrisnya Northwest Corner Rule. Mulai dari sudut X11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Setelah itu, bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XI J tambah 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Bila tidak, alokasikan ke XI tambah 1 J dan seterusnya hingga semua kebutuhan terpenuhi. Segi 4 yang terisi alokasi biasanya disebut segi 4 batu, sedangkan yang kosong disebut dengan segi 4 air. Jumlah rute yang dilalui sama dengan di sini jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi 1 pada tabel tersebut. Nah, jumlah rute yang dilalui misalkan itu 3 tambah 3 dikurangi 1, maka hasilnya 5. Jika jumlah rute kurang dari jumlah rute yang dilalui, maka ada solusinya yang dinamakan dengan degenerate. Nah, di sini kita bisa lihat tabel alokasi pertama dengan metode stepping stone ya. Misalkan di sini dari pabrik W itu ke gudang A ini 50 ton, biayanya itu 20 ke gudang A ya. Lalu dilanjutkan ke gudang B 40 ton dengan biayanya 5. Dari pabrik H ke gudang B 60 ton, biayanya 20. Lalu dari pabrik P ke gudang B 10 ya, 10 ton biayanya 10. Dan terakhir dari pabrik P ke gudang C 40 ton,
biayanya 19. Maka ada biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama itu kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Di sini ada 3.260. Mengubah alokasi secara trial error. Sorry. Langkah-langkahnya di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan. Misalkan di sini ada pabrik kue ke gudang C, A ke A, A ke C, B ke A untuk dievaluasi. Dengan dimulai dari jalur ini, telusuri jalur dengan jalur tertutup melewati jalur yang sebenarnya atau jalur yang terpakai. Di jalur yang tidak terpakai, nanti akan diberi tanda plus, terus kemudian jalur selanjutnya ditandai dengan tanda minus, dan seterusnya sesuai dengan jalur yang dikalkulasikan. Lalu di sini hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. Yang terakhir di sini ada ulangi tahap pertama sampai tahap keempat untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka solusi optimalnya dapat diketahui. Namun jika ada yang kurang dari 0, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Nah, sini ada contohnya. Kita bisa lihat di sini titik awalnya itu dari pabrik W terus ke gudang C. Ini ya, ditandai dengan tanda plus, lalu dikurangi W ke B. Dari pabrik W ke B, kita lihat hasilnya biayanya itu 5 di sini ya. Nah, tadi itu 8, 5, langsung ke pabrik P ke gudang B itu 10 biayanya, dikurangi pabrik P ke gudang C 19, maka hasilnya minus 6. Ini di jalur pertama ya contohnya. Lanjut ke jalur kedua, titik awalnya itu dari pabrik H, terus dikurangi dari pabrik H ke gudang B. Ini kita lihat ya, biaya H tadi itu 15, terus dari pabrik H ke B itu 20. Lanjut lagi, sini ada 5. Ini dari pabrik W ke gudang B, kurangi biayanya 20. Ini dari pabrik W ke gudang A, maka hasilnya itu minus 20. Kita bisa lihat di sini nilai improvement index-nya dari jalur pertama ya. Tadi titik awalnya itu dari pabrik W ke C, terus P ke B ditambah P ke B kurangi P ke C. Ini biaya transportasinya. Jika dihitung maka hasilnya minus 6. Lalu di contoh yang kedua tadi, jalur kedua, titik awal itu dari pabrik A ke A ya. Kita bisa lihat di sini biayanya itu 15 dikurangi 20 ditambah 5 dikurangi 20, maka hasilnya minus 20. Dan jika ada jalur 3, misalkan titik awalnya itu dari pabrik P ke A gitu ya. Ini biaya transportasinya akan 0. Dengan adanya nilai improvement index kurang dari 0, negatif ya, maka cost saving dapat dilakukan mulai dari pabrik H ke gudang A. Jika terdapat lebih dari satu indeks yang bernilai negatif, maka diambil nilai indeks negatif yang terbesar.
Nah, di sini kita akan mengubah lokasi secara trial error. Kita lihat di sini ada tabel perbaikan pertama ya, trial error. Kita lihat di sini titik awalnya itu dari pabrik H ke gudang A. Lalu dilanjutkan arah panahnya itu ke pabrik H ke gudang B. Ini ya, kita bisa lihat biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan pertama. Di sini 90 itu dapatnya dari pabrik W ke gudang B ya. Biayanya 5, 90 ton ini. Jadi 40 ditambah 50 itu 90 ton. Nah, seterusnya ini 50 ton biayanya 15. Ini dapatnya dari pabrik H. Ini ya, pabrik H ke gudang A. Ditambah 10 ton ditambah 20. Nah, ini dari mana dapatnya? Kita bisa lihat di sini ada 10, 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Berarti dari pabrik H ke gudang B. Lanjut, yang terakhir di sini ada 40 ton biayanya 19. Nah, ini dari pabrik P ke gudang C. Maka jika ditotalkan hasilnya 2260. Lanjut, kita lihat di pabrik F. Di perbaikan kedua, di sini ada jalur pertama dan jalur kedua ya. Ditandai dengan warna merah dan warna hijau. Nah, jika jalur pertama diawali dengan pabrik A ke gudang dari pabrik P ke gudang A, yang dimana total biaya transportasinya itu 25 ya, dikurangi 10 terus ditambah 20 dikurangi 15, hasilnya 20. Jika kita menggunakan jalur kedua, titik awalnya tuh dari pabrik W ke C. Ini yang tandai warna hijau. Yang dimana biaya awalnya tuh 8 kurangi 5 terus ditambah 10 dikurangi 19. Hasilnya minus 6. Maka jalur kedua ini yang akan dipilih. Nah, lanjut di sini jika jalur pertama yang dipilih hasilnya belum optimal, kita bisa lihat di sini biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan kedua ya. Di perbaikannya ini titik awalnya itu 90. Nah, di sini dari pabrik W ya. Dari pabrik W 90 ton biayanya 5 ditambah 40 ton biayanya 15. Terus ditambah 20 biayanya 20 ton biayanya 20, ditambah 10 ton biayanya 25, ditambah 40 ton biayanya 19. Nah, ini dari pabrik P ke gudang C ya. Jika dijumlahkan totalnya jadi 2460. Lanjut di perbaikan ketiga dengan segi 4 yang tidak berdekatan, yaitu dari pabrik dari pabrik W ke gudang C. Di titik awalnya kita bisa lihat di sini biaya pengangkutan untuk alokasi tahap keduanya. Nah, ini masalah perbaikan dengan masalah alokasi segi 4 tidak berdekatan. 50 ton biayanya 5 ditambah 40 ton biayanya 8 ditambah 50 biayanya 15 ditambah lagi 10 ton biayanya 20, dan yang terakhir itu 50 ton biayanya 10, maka hasilnya 2020. Nah, ini indeksnya. Titik awalnya itu dari pabrik H ke gudang C, yang dimana biayanya itu 10 ya. 10 dikurangi 8 ditambah 5 dikurangi 20. Nah, hasilnya minus 13. Ini tabel perbaikannya. Bisa kita lihat
yang dimana pabrik H gudang C itu 10 ton dengan biaya yang 10 ya, itu dikurangi, ini ada 40 ton ya, 40 ton dikurangi 10 ton, hasilnya 30 ton dengan biayanya 8. Dan Pak di gudang B ini dari pabrik ini ya, dari pabrik W 50 ton ditambah 10 maka hasilnya 60 ton dengan biayanya 5. Nah, pabrik H sini ke gudang B 10 dikurangi 10 ton maka hasilnya tidak ada. Nah, ini hasil perbaikannya seperti tadi ya. Total biaya transportasinya itu 60 ton biayanya 5, 30 biayanya 8, 50 ton biayanya 15 ditambah 10 biayanya 10 ya. 50 ton biayanya 10 maka hasilnya ini ada 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 50. Ini dikalikan ya dengan apa? Ini biaya dengan barang produksinya. Maka hasilnya itu 1890. Maka hasil ini sudah optimal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.